Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Zulana Putri dengan NIM 22020154128 dari Prodi Sastra Inggris, matkul PKN kelas D. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester. 1. Jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh nilai Pancasila yang kita implementasikan sebagai pedoman hidup adalah senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti di dalam berbagai kondisi. Sikap dan tindakan itu termasuk ke sila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Soal kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Ada beberapa penyebab perjuangan bangsa Indonesia tidak berhasil. Pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang dimaksud kedaerahan ini, perjuangan yang dilakukan pada masa itu dilandaskan untuk membebaskan daerah masing-masing dari penjajahan. Hal ini dibuktikan ada beberapa tokoh yang memperjuangkan daerahnya, seperti Pangeran Diponegoro, Patimura, hingga Sultan Hasanuddin. 2. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Perlawanan ini disebabkan oleh kurangnya rasa persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Yang nomor 3 yaitu kalah dalam persenjataan. Indonesia memanfaatkan kekayaan dari Indonesia sendiri. Beberapa senjata yang dipakai rakyat Indonesia pada penjajahan itu seperti bambu runcing, keris, belati, golok, sumpit, dan rencong. Dan hal itulah yang membuat kalah, karena senjata dari Belanda lebih kuat dan lebih canggih daripada Indonesia. Soal nomor 3, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalisme dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi masalah tersebut. Menurut para pakar hukum Islam, pada era abad lampau umumnya ada 3 hubungan antara Islam dan pemerintah pada masyarakat Muslim. Pertama, sistem kuno, yaitu sistem negara yang alami, tidak beradab, anarkis, serta bersifat tirani. Hukum dalam sistem ini adalah hukum rimba, yaitu bagaimana yang kuat memakan atau mengalahkan yang lemah. Yang kedua, sistem kerajaan, yaitu adanya seorang raja atau pangeran yang mengatur semua urusan negara. Sistem ini juga banyak menguntungkan hanya pada kelas penguasa, menyingkirkan rakyat jelata, oleh karenanya sangat tirani dan tidak legitimasi. Ketiga, adalah sistem kekhalifahan, yaitu adanya orang yang pemimpin mendasarkan aturan pemerintah pada hukum syariah. Oleh karena itu, dianggap sebagai pemerintahan berdasarkan syariah yang mempunyai otoritas dibanding manusia. Maka, sistem ini menjadi kuat dibanding sistem lain. Olive Roy dalam buku Globalized Islam, The Search for a New Ummah mengatakan bahwa perdebatan pada istilah atau konsep Islam dan demokrasi pada saat ini bukanlah menjadi persoalan yang penting. Yang lebih penting adalah
persoalan dukungan atau keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembelajaran dan praktik demokrasi. Pada kenyataannya, beberapa pihak memang ada yang menghendaki Islam menjadi dasar dari negara Indonesia. Kehendak tersebut salah satunya dilakukan dengan cara masukkan kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang lebih dikenal sebagai 7 kata dari Piagam Jakarta. Ke dalam konstitusi negara Islam, ke dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang 1945 atau UUD, usaha pemasukan ini ternyata menimbulkan pro kontra di kalangan nasionalisme sekuler yang keberatan dengan rumusan 7 kata tersebut. Pro kontra tersebut mengakibatkan hilangnya 7 kata Piagam Jakarta dengan pertimbangan bahwa hilangnya 7 kata itu dimaksudkan agar golongan agama lain jangan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Yang nomor 4, jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Norma dan nilai masyarakat terbentuk dari kebiasaan di dalam struktur sosial masyarakat. Nilai adalah suatu hal yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai berpatokan dengan sikap dan perilaku individu atau golongan yang ada di masyarakat. Nomor 5, bahwa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila, seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai Indonesia yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Menurut saya, dengan berusaha untuk tetap menegakkan Pancasila sebagai filsafah ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu dengan selalu menjadikan Pancasila sebagai dasar dari setiap apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sekian dari tugas ulangan tengah semester saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.